Nagodang adalah seekor naga raksasa yang sangat besar. Saking besarnya, ekornya sampai menyentuh tanah jika ia terbang mencari mangsa. Semua binatang-binatang takut pada naga. Pihala Nagodang ini, dia punya 3 telur. Dan dia menyembunyikannya di antara semak-semak di hutan. Dia amat menjaga telur-telur itu. Tapi dia akan meninggalkannya saat mencari mangsa. Seorang gembala membawa ternak-ternaknya ke hutan. Wah, sedang mengembalakan kambing-kambingnya, gembala itu tertidur, dan dia tidak sadar kalau hari sudah gelap. Aduh, aku tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana ini? Hah? Apa? Aduh, apakah ini telur naga? Tidak. Rupanya dia tersangkut dan tidak sengaja memecahkan telur-telur naga. Wah, saat gembala hendak berlari, naas baginya. Karena naga pulang. Hah? Kamu sudah memakan telurku, aku tidak terima. Lalu gembala pun dikejar oleh naga. Untunglah gembala bisa menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri sampai dia bertemu dengan Bulan. Bulan, tolong aku dikejar oleh naga. Bagaimana kamu bisa dikejar oleh naga? Aku memecahkan telur dan memakannya. Baiklah, aku akan menyembunyikanmu, tapi jangan keluar lagi. Baik. Lalu gembala pun bersembunyi. Sementara naga datang. Dan dia tahu Bulan sudah menyembunyikan gembala itu. Berikan gembala itu padaku. Oh, tidak. Bagaimana kalau kamu memakanku saja, kata Bulan. Nah, sejak saat itu, Bulan seperti yang kita lihat sekarang. Kadang ada bulan purnama, lalu kita akan melihat bulan termakan lagi. Bahkan kita akan melihat bulan hilang sama sekali. Tapi sahabat RTV tidak perlu khawatir, karena setiap 28 atau 29 hari, bulan akan kembali utuh seperti semula. Demikianlah cerita Hala Nagodang. Negeri kita ternyata kayak akan cerita dongeng loh. Salah satunya dongeng mitologi yang bercerita tentang dewa-dewi dan makhluk halus. Nah, salah satu yang jago mendongeng mitologi ini adalah Kak Rika Triani yang sudah malang melintang selama 20 tahun. Wow! Dengan pengalaman itu, Kak Rika sering memberikan pelatihan mendongeng kepada orang tua, relawan, dan juga profesional. Bahkan Kak Rika mendirikan komunitas Dongeng Kota Hujan dan juga anggota dari Ayo Dongeng Indonesia. Wow, seru banget. Sini Kak Rika, yuk kita ke sini. Wah, gimana nih sahabat di rumah? Seru kan? Dongeng Hala Nagodang, asal dari Sumatera Utara yang dibawakan oleh Kak Rika. Gimana? Seru? Seru. Kita sampai terpukau dengerinnya. Berharap juga sahabat di rumah juga terpukau ya. Wah, semangat banget dengerin Kak Rika mendongeng. Tapi ngomong-ngomong soal dongeng mite atau mitologi itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi mitologi itu sebenarnya adalah sesuatu yang besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi kan masyarakat mungkin dulu ada apa yang menciptakan kita ya? Nah, jadi muncullah tuh dewa atau misalnya wah ada naga, ada bintang-bintang besar yang di luar kuasa manusia. Itu akhirnya menjadi mitologi. Oke, tadi kan kita udah lihat ya, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kayak bukunya bagus banget ya. Itu buat sendiri Kak. Oh, kita kaget gitu ya. Itu beneran. Ini kita ngomong dulu Hala Nagodang lah. Ini bukunya bikin sendiri Kak? Iya, karena gini, kalau kebetulan aku tuh karena aku pendongeng ya, aku gimana how to perform gitu ya.
Nah, jadi kadang-kadang pop up yang ada itu kalau buat berdua oke. Cuman kalau buat dongeng besar itu nggak bisa, nggak nyampe maksudnya. Jadi aku lebih suka membuat sendiri. Ini seperti ini nih, ya ini aku buat sendiri, bahkan bisa berkreasi dengan keluarga. Jadi anak-anakku tuh kan suka menggambar. Jadi ini yang gambar mereka. Kalau yang ini apa sih Kak? Kalau dilihat dari ininya? Oke, yang ini udah jelas ya, ini Cina banget nih, dari negeri Cina. Nah ini nanti berbicara tentang Chang'e, Dewi Bulan. Oh, Dewi Bulan. Iya, betul. Kalau yang di atas? Kalau yang di atas ini adalah sebenarnya rumah. Rumah ini nih bisa macam-macam. Jadi aku emang membuat yang bisa berbagai macam cerita masuk ke dalam situ. Oke, wow. Nah gimana kok pagi ini? Seperti biasa ya, kalau di rumah saya, kalau nggak main games atau dapat tantangan tuh nggak afdol gitu ya. Udah siap ya? Ya, siap. Oke, ini ada di layar belakang saya ini akan menampilkan menguji kemampuan Kak Rika juga akan dongengite gitu ya. Siapakah dia gitu maksudnya. Udah siap? Kasih semangat ya nanti ya. Oke, kita lihat ini yang pertama. Gambar, games tebak gambar kisah mitologi atau mite ya. Oke, ini nih, apa nih kira-kira? Ini Dewi Sri. Wih, hebat banget ya. Langsung ya, udah langsung tak. Langsung. Ya. Ini Dewi Sri, jadi Dewi Padi yang dipercaya menyuburkan padi ya. Jadi kenapa kalau ini yang di Bali memang biasanya ada persembahan untuk Dewi Sri. Supaya khususnya dari para petani gitu ya. Betul, supaya padinya bagus gitu ya. Oke, ini dari Indonesia. Indonesia ya. Oke, berikutnya. Ding. Ini saya sering dengar, sering lihat nih karakternya. Ini ada begini deh. Oke, ini adalah Ramayana ya dari India. Wah, ini kisahnya panjang sekali kalau di ini karena peperangan segala macam, dan itu salah satu memang yang unik dari negara India ini. Oke, wow, lengkap. Berikutnya kita lihat. Wih. Panas bukan ya? Bukan panas ya. Saya lihat panas ya, bukan ya. Ini apa namanya, dewa-dewa yang kayak tadi, mitologi Yunani. Yes. Betul, ini Zeus kalau nggak salah. Jadi dia ada penguasa tertinggi. Betul. Petir bukan ya? Petir ya? Ya, dia menguasai segala macam sih kalau Zeus gitu ya. Oke, berikutnya. Wow. Ini apa nih? Ini dia favoritnya Kak Rika nih. Ini ada. Kita kasih kesempatan nih, ayo apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak apa-apa, kita serahkan pada ahlinya ya. Apa nih Kak? Tadi itu adalah cerita legenda Dewi Bulan atau Chang'e dari Cina. Chang'e tadi yang ini. Ini dia. Wow, seru banget, keren, semua dijawab, luar biasa. Nah, sekarang kira-kira kita akan minta Kak Rika untuk dongeng mite lagi ya. Boleh. Tadi ada 4 tuh, kira-kira mau yang mana tuh? Gimana ya? Gimana kalau Mau yang mana? Yang Zeus, Chang'e atau apa? Dewi Bulan kali. Boleh. Dewi Bulan. Dewi Bulan ya? Dewi Bulan aja kalau gitu. Kalian aman ya? Iya. Oke, Dewi Bulan ya? Boleh? Dewi Bulan. Oke, tapi saya ingatkan ke sahabat di rumah jangan kemana-mana karena habis ini ada Kak Eca yang akan siap mendongeng buat sahabat di rumah. Udah siap belum? Siap dong. Oke, makanya tetap di Bakal Canda luar biasa ya. Sekarang Kak Rika dengan Dewi Bulan atau Chang'e. Silakan Kak. Terima kasih. Ribuan tahun yang lalu, matahari itu ada 10. Tapi oleh Kaisar Langit, sebenarnya mereka harus satu persatu bergiliran menyinari alam semesta. Akhirnya Kaisar Langit memerintahkan Hoi, seorang pemanah, untuk memanah 9 matahari dan menyisakan 1. Akhirnya hanya ada 1 matahari. Rakyat bumi pun bersorak-sorai, mereka senang sekali karena sudah tidak sepanas dulu. Dan Kaisar Langit memberikan hadiah kepada Hoi. Hoi mendapat hadiah ramuan, dia bisa menjadi abadi. Dia tidak akan mati. Wah, tapi Hoi tidak mau meminum ramuan itu. Karena dia ingin meminum ramuan itu bersama istrinya yang cantik bernama Chang'e. Tapi pada suatu malam, ketika Hoi belum sampai ke rumah, tiba-tiba ada seorang murid Hoi bernama Feng Meng yang datang ke rumah
ingin mengambil ramuan abadi itu. Akhirnya Chang'e meminum ramuan ini. Tak terasa tubuhnya semakin ringan, dan Chang'e menaiki awan. Iya, dia naik awan, naik terus sampai ke bulan. Ketika Hoi sampai di rumah, dia menangis. Dia menyadari kalau ramuannya sudah diminum. Dia melihat ke atas, wah, ada yang bergerak-gerak di bulan. Dan dia melihat ternyata itu sepertinya Chang'e yang ada di bulan. Hoi mempersembahkan buah-buahan dan kue kesukaan Chang'e untuk memperlihatkan pada Chang'e kalau dia merindukannya. Lalu Bunda Bulan merasa kasihan kepada mereka berdua. Bunda Bulan mengizinkan Chang'e untuk kembali ke bumi setiap tanggal 15 bulan lunar ke-8. Demikianlah legenda dari Cina Dewi Bulan. Lalu ia berkata kepada Raden Banterang, "Wahai Raja, sesungguhnya istrimu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepadamu.